Kami perusahaan ekspedisi. Tingkat pengiriman tepat waktu menurun dari 95% menjadi 85% saat volume pesanan meningkat, menyebabkan peningkatan keluhan pelanggan sebesar 25%. Apalagi di bulan Ramadan, pengiriman tepat waktu bisa hanya 70% saja. 30% terlambat berarti. Keluhan pelanggan juga bisa sampai 35%. Bagaimana mengontrol pengiriman tepat waktu walaupun volume pesanan meningkat? Masya Allah. Kami Resto dengan 3 cabang. Kami memiliki kendala sering meleset dalam merencanakan stok bahan baku. Seringkali pembelian bahan baku berlebihan di satu cabang hingga sampai bisa busuk. Sebaliknya, kekurangan di cabang yang lain sehingga potensi penjualan berkurang ya, karena stoknya tadi tidak ada. Nah, bagaimana solusinya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Halo wassalam, Sobat Ziko, alhamdulillah pada siang hari ini kembali Ziada Consulting bisa hadir di program Ziko Live Q&A. Dan mungkin di antara pemirsa sekalian Sobat Ziko ada yang baru mengikuti kami Ziada Consulting, kami izin untuk memperkenalkan secara singkat, yaitu kami Ziada Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen pendamping pengusaha muslim, yang mana kami menjadi mitra untuk para pengusaha muslim membangun sistem manajemen dan juga tim profesional, yang mana diharapkan dapat membantu impian dari para pengusaha muslim untuk membangun perusahaan dengan skala yang besar, yang mandiri dan sustain, yang mana sangat penting bagi para pengusaha muslim untuk dapat memiliki atau membangun perusahaan dengan skala yang besar agar mudah untuk beribadah. Kemudian juga perusahaan yang mandiri agar nyaman dalam melaksanakan ibadah, dan juga perusahaan yang sustain agar bisa terus menebarkan kebaikan sehingga menjadi sumber pahala jariah. Siang hari ini alhamdulillah kita kembali di program Ziko Live Q&A, yang mana program ini menjadi wadah bagi para pengusaha muslim untuk dapat menanyakan kepada konsultan ahli kami terkait permasalahan-permasalahan manajemen yang dialami oleh para pengusaha muslim. Dan alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir bersama kita konsultan ahli kami, yaitu Pak Edwin. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Alhamdulillah, insyaallah. Sehat ya. Insyaallah, beliau adalah konsultan ahli di bidang manajemen operasional. Jadi bagi para Sobat Ziko, para pemirsa yang memiliki permasalahan seputar manajemen operasional, bisa silahkan ditanyakan di kolom komentar selama acara ini berlangsung. Baik, saya izin untuk mulai ya, Pak Edwin. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama yaitu, kami perusahaan manufaktur fashion. Untuk mempersiapkan lonjakan order pada bulan Ramadan lalu, kami membuat strategi menambah jumlah karyawan produksi sebanyak 20%. Dari 50 orang, aslinya menjadi 60 orang dengan kontrak 3 bulan saja. Namun ternyata produktivitas tidak bertambah. Sama saja dengan jumlah karyawan yang tidak ditambah, tapi dilakukan lembur seperti itu. Nah, apakah strategi yang kami lakukan ini tidak tepat, atau ada hal yang harus kami benahi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi mungkin sudah lewat ya Ramadannya, tapi memang harus secara strategi harus kita terus benerin. Karena kan Ramadan insya Allah kita akan jalanin. Ya, untuk persiapan tahun depan mungkin. Nah, sebenarnya strateginya ada 2 pertanyaan tadi Pak ya. Jadi yang pertama masalah strateginya betul atau tidak. Terus yang kedua, apa yang harus kita benerin. Yang pertama, strategi itu benar atau enggak sebenarnya tergantung dari targetnya. Jadi kalau memang target kemudian fluktuasi itu memang benar naik, khususnya di bulan Ramadan, strategi itu tidak masalah. Karena memang kan kalau kita nambah, otomatis sumber daya juga kita nambah. Ya. Jadi secara strategi jika itu targetnya memang naik ya, jadi sudah betul sebenarnya. Terus kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, apa yang harus kita benerin. Nah, dalam hal ini fashion ya, saya nggak tahu fashionnya ini apakah banyak otomasi mesinnya atau full istilahnya tenaga sumber daya manusianya yang berperan paling banyak. Kita anggap di sini sumber dayanya manusia yang paling banyak Pak. Jadi teknologi mesinnya masih minim ya. Jadi kembali lagi tadi sumber daya ya. Jadi di sini sumber dayanya kan ditambah. Nah, yang perlu kita cek lah. Itu bukan hanya pertambahan atau orang baru yang masuk sebenarnya. Ada 2 hal di situ. Yang pertama kita cek itu
produktivitas dari orang yang lama atau karyawan lama yang 50 orang tadi. Oh, Yang hal kedua adalah 10 orang yang baru. 10 yang baru. Nah, apalagi di bulan Ramadan ya, banyak image atau ya istilahnya eh, orang berkata, wah Ramadan pasti turun, orangnya lemes. Oh, produktivitas Nah, setiap orangnya. produktivitasnya orangnya lemes, terus kemudian kurang lah bergairah, biasanya makan, minum, kemudian asupannya cukup, ini puasa. Padahal sebenarnya enggak. Dalam beberapa kasus yang saya alami, justru di bulan Ramadan biasanya produktivitasnya bertambah. Karena kenapa? Ini misalnya contoh ya, ketika biasanya karyawan bekerja, itu kan sedikit-sedikit mungkin dia istirahat minum, kemudian istirahat ke kamar mandi. Sedangkan kalau beliau berpuasa, itu kan jarang, hampir nggak pernah kan kita minum atau makan. Berarti harusnya secara perhitungan malah produktivitasnya harusnya bertambah. Nah, namun ini yang harus selalu disampaikan oleh owner bahwa cara berpuasa yang kuat itu bagaimana gitu istilahnya. Ya kita harus siapin sahurnya dan lain sebagainya. Oh, diberikan seperti tips-tips Nah, sebelumnya, betul. sebelum menghadapi bulan Jadi Ramadan. nutrisinya harus Masa. bagus dan sebagainya. Maka produktivitasnya juga harusnya bertambah malah, bukan Oh, malah gitu. berkurang. Karena kan istilahnya yang lain-lain berkurang. Oke. Berarti juga bisa apa ini? Termasuk strategi untuk perusahaan memberikan tadi mungkin selain tadi apa tips, mungkin juga support tadi makanan yang Ya, bergizi juga. ini ada Masya Allah. tunjangan khusus bulan Ramadan. Masya Allah supaya kerjanya tetap Baik. fit ini. Masya Allah. Ini masih di mindset Pak ya. Jadi, nah baru kita yang tadi Mas dua pertanyaan tadi. Yang pertama, apakah betul memang karyawan yang sudah ada 50 orang itu produktivitasnya benar atau enggak? Atau naik atau enggak? Yang kedua adalah penambahan orang. Nah, tadi kan dikatakan penambahan orang itu kontraknya 3 bulan. Biasanya secara umum ya kontrak karyawan kontrak yang 3 bulan ini kan dalam tanda kutip istilahnya ya pokoknya ambil dulu gitu. Jarang teman-teman pengusaha ini melakukan edukasi yang betul. Maksudnya harusnya kan ada standarisasi karyawan kontrak terutama ya. Jadi ketika dia misalnya memang ditarget kan kalau Ramadan berarti mungkin H-1 bulan atau H-2 bulan dia sudah mulai loading produksi atau mulai menambahkan produksi dari bulan Ramadan itu. Harusnya misalnya meningkat mundur biasanya. Nah, berarti kan dia juga sudah ada planning nih, kapan karyawan baru yang 3 bulan tadi itu masuk. Nah, di situ harusnya ada standar khusus bagaimana sih karyawan kontrak yang baru itu bisa mengejar produktivitas yang sama dengan karyawan yang lama. Nah, seringkali Pak ya, seringkali ini teman-teman pengusaha ini istilahnya miss di situ. Jadi pokoknya dia ngikut sama karyawan lama, jadi bekerjanya sama lah istilahnya harapannya. Tapi seringkali adalah karyawannya itu kurang bisa mengikuti produktivitas dari karyawan lama. Secara logika kan memang ya begitu ya, Pak. Ketika karyawan baru masuk terus langsung dituntut kontes produktivitas yang sama dengan yang lama kan nggak bisa. Nah, tapi berarti pengusaha harus training lah istilahnya. Ada masa training Beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya. Nah, ini juga mungkin belum jelas ini tadi 3 bulan itu sebelum Ramadan atau ini ya? Atau Termasuk setelahnya. atau termasuk masuk di Ramadannya gitu ya? Itu juga ya? Tapi biasanya rata-rata kan kalau barang ini kan barang istilahnya barang bukan barang basi atau makanan biasanya bisa ditarik mundur rata-rata. Iya, malah biasanya lebih ke sebelumnya, Ya, sebelum Ramadan. Nah, itu yang istilahnya ketika ini fashionnya di minim lah istilahnya, minim teknologinya. Oke. Tapi kalau misalnya nanti hubungannya sama mesin ya berarti nanti dicek dulu standarisasi dia mengoperasikan mesin itu. oh, nah berarti yang pertama dicek dulu produktivitas. Jadi peran si apa namanya supervisornya sendiri juga mungkin perlu Ya, jadi yang peran. tadi peran pertama tentu HR, Pak, ya. HR-nya kan harus punya standarisasi khusus ketika dia merekrut. Perekrutan. Kemudian ketika HR sudah lolos biasanya kan dimasukkan ke ranah manajer produksi misalnya. Ini kan kasusnya di produksi ya. Nah, di manajer produksi bagaimana dia menentukan standar karyawan kontrak ini misalnya.
Apakah dia itu dikasih level yang memang sama dengan karyawan yang Yang lama, lama. atau memang dia dikasih spesial, misalnya dari 100% efektivitas karyawan lama mungkin dia ditarget 85% seperti itu. Udah bagus sekali itu 85%. Ya, Baru itu. baru. Makanya itu butuh apa ya? Butuh standarisasi lah istilahnya. Iya, harusnya malah targetnya berapa, Pak? Paling minim, Pak. 60% Eh, mungkin udah bagus. Sebenarnya 85, Pak. Memang 85 paling ya memang bagus ya. sih. Ya minimum Karena ini minimum karyawan 85. baru dan dia sudah tahu. Nah, ini cuma 3 bulan gitu kan. Betul. Jadi apa ya? Ada ini enggak ada resiko bahwa dia ini nggak akan serius gitu kerjanya atau ada cara mengatasinya. Ini cuma 3 bulan di sini, dia kayaknya susah nih untuk serius gitu kan. Atau mungkin hanya diharapkan 50% aja dari karyawan yang lama atau gimana Pak? Kalau di target seperti itu biasanya agak ini, agak malas-malasan nanti ya karyawan awal. Memang target itu minim ya 85% itu menurut menurut, sepengetahuan saya ya. Jadi rata-rata itu 85% lah gitu. 85% dan itu memang bisa standarnya segitu ya? Bisa Meskipun hanya kontrak 3 bulan. bisa. Berarti yang paling berperan besar HR, HR di sini, HR di sini, kemudian di manajer produksinya. Jadi manajer produksi. ya mungkin dikasih waktu 1 minggu atau 2 minggu untuk training istilahnya, itu Idealnya nggak berapa apa-apa. minimal Minimal training? kalau misalnya ini apa, manual ya, nggak ada mesinnya, itu ya 1 minggu sampai 2 minggu. Itu masuk ke kontrak atau sebelum kontrak justru trainingnya? Harusnya sih enggak. Jadi maksudnya gini, Kontrak jadi 3 bulan nih. kan kontrak 3 Trainingnya bulan. 2 pekan itu Hmm, sebelumnya atau masuk sebelumnya, sebelumnya berarti sebelumnya, ya? heeh. Oh, Jadi berarti 3 bulan ini kerjanya tadi. betul. Jadi bisa saja Kerja. nanti mungkin ini nanti urusannya sama ini Pak ya, apa namanya, HR lah ya, ilmu HR. Tapi nanti bisa saja misalnya nggak masuk dalam kontrak, akhirnya gajinya nggak masuk full, full bayaran kontrak misalnya. Misalnya dikasih bayaran untuk training. Karena kan Sip. pasti dia harus melihat ini sebenarnya layak atau tidak gitu sebenarnya. Karyawan ini ketika saya mau masukkan layak atau tidak. Jadi jangan sampai oke planningnya 3 bulan. Ya udah pas awal bulan itu kita masukin ya. Kita kan pasti nggak siap ketika kondisinya dia nggak bagus. Oke, berarti kontrol untuk dia kinerjanya bisa 80% dari apa namanya? Target. Yang lama. Hmm. Itu gimana Pak mengontrolnya? Apakah setiap apa? Setiap pekan kah? Oh, Atau enggak. Jadi harusnya memang normal setiap jam. setiap jam dikontrol Iya. oleh Kan ini kasusnya mungkin kan ini ya apa outputnya mungkin anggap aja baju tuh. baju. Baju. Nah, mungkin dalam 1 jam ini baju harusnya dia menghasilkan berapa. Hmm. Kan satu orang ini mungkin ada yang bagian jahit ini, ada yang jahit Ya ini. Nah, tergantung itu kan, ya. Kalau garmen mungkin per tadi ya. nah Ada yang biasanya per kan kerja gitu berapa? ya. Kan dalam 1 jam ada lah mungkin lebih dari 10 gitu kan. Itu sudah bisa dihitung. Jadi setiap jam itu dia dihitung, kemudian diakumulasi dalam waktu 8 jam. Sebenarnya 8 jam kerja. Oh, Jadi nggak harus nunggu 1 pekan kelamaan. lama nih. Sudah rugi berapa itu? Perlu rugi nanti. Oh iya, Masya Allah. Tiap jam harus dikontrol oleh Betul. supervisor. Minimal ya 1 hari lah sebenarnya. Minimal 1 hari. 1 hari kan normalnya 8 jam. 8 jam. Itu pakai KPI tadi ya? Ya, ya secara sederhana sih targetnya berapa, aktualnya berapa. Masya Allah. Siap-siap. Untuk tadi hal yang harus dibenahi tadi itu deh, tadi ya, dari Ya, segi HR perekrutannya, kemudian kontrolnya betul. dari manajer produksi. Masya Allah. Semoga menjawab ini, Masya Allah. Ini bagus sekali. Insya Allah, semoga Ramadan ke depan lebih bagus lagi ini performanya. Insya Allah. Amin. Pertanyaan kedua Pak ya. Yap. Ini ada pertanyaan, kami perusahaan retail pada tahun 2023, Alhamdulillah mengalami perkembangan yang awalnya hanya 4 cabang, menjadi 7 cabang. Insya Allah. Namun akhirnya muncul masalah keterlambatan pengiriman barang yang meningkat dari biasanya 5% menjadi 15% keterlambatannya, yang menyebabkan kekurangan stok dan kehilangan potensi penjualan. Masya Allah, bagaimana mengatasinya? Ada yang perlu diulang mungkin Pak? Cukup sih. Cuman Cukup ya? dari pertanyaan tadi kayaknya belum kelihatan sebenarnya. Jadi pengiriman barang maksudnya dari perusahaan itu ke customer atau dari perusahaan itu ke antar cabangnya? Antar cabang sepertinya, kalau saya lihat dari sini ya. Walau alam ini juga. Berarti anggap aja angkat ke cabang ya istilahnya. Antar cabang, jadi kan ada kehilangan potensi penjualan ketika stoknya kurang tadi Pak. Baik. Benar, berarti sepertinya antar cabang. Oke.
Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, Semoga bisa menyelesaikan masalahnya nanti ya. hmm, Jadi kalau masalah buka cabang ini yang harus kita perhatikan awalnya ketika beliau buka 3 cabang, hmm. apakah memang masalah ini ada atau enggak? Itu ya, Itu satu. tadi kalau di sini Enggak ada. awalnya 5%, Oh, naik berarti ya. naik jadi 15%. Nah, Berarti sebenarnya sudah ada masalah, sudah ada masalah. nambah cabang nambah masalah. Nah, Masya Allah. Enggak apa-apa. Kan memang Masya- semua ikhtiar, Pak ya. Ya, Nah, namanya ikhtiar. hati-hati kalau buka cabang. Heeh. Ini di apa kliennya Ziada ini selalu disampaikan ya. Jadi Insya Allah. ketika owner-owner ini saya pengen buka cabang ya karena mungkin Hmm. omsetnya biar naik, tapi jangan sampai masalah ini belum diselesaikan. Jadi kan Wajar tapi Pak, pengusaha muslim itu harus cepet optimis tuh gitu. Semangat. ini kan Insya tetap Allah. harus ada. Ya, perhitungannya. Jadi Betul. eh memang bisnis sekarang itu kan salah satu lini bisnis sekarang yang istilahnya sangat vital sebenarnya kan masalah pengiriman ya atau dalam ilmunya sekarang supply chain sebenarnya. Bacain. Nah, kalau zaman dulu supply chain pokoknya antar barang sudah selesai. Tapi kalau sekarang itu kan dengan rute tadi ya dari 3 cabang ke 7 cabang itu supply chain-nya bagaimana? Siapa yang ngatur? Mungkin sebelumnya dia satu orang misalnya satu orang manajernya dia bisa memikirkan bagaimana ketika cabang. Tapi ketika ke 7 cabang maka yang perlu kita benahi istilahnya atau kita cek itu bagaimana di production control-nya. Biasanya kalau perusahaan itu kan ada bagian production control, dia yang fokus untuk logistik ya. Jadi di sini yang harus dicek adalah juga tidak hanya pengirimannya aja. Jadi awalnya bagaimana? Awalnya memang ketika dikirim ke cabang utama ini memang sudah tepat waktu semua atau belum? Jangan-jangan dia hanya menyalahkan terlambat pengiriman istilahnya. Padahal belum dicek apakah memang pengiriman dari supplier misalnya Supplier ke ke cabang utama, gudang utama atau misalnya dari produksi ke gudang utama ini ada masalah atau enggak. Nah, Jadi kan dari 3 ke 7 itu berarti kan naiknya 200% lebih Pak ya. nah, Nah itu kan biasanya effort-nya atau usahanya tuh pasti lebih. Baik itu apa Pak, ini dari 4 cabang menjadi dari 4 ya, 7, dari 7 berarti kan hampir hampir 2 kali Pak. 200%. Nah itu berarti kan usahanya juga sangat tinggi ya. Hmm. Maka yang perlu dicek di sini adalah bagaimana production control-nya atau manajernya itu mengatur dari sisi delivery-nya bagaimana. Apakah memang masing-masing itu sudah ada standar. Kemudian yang paling penting sekarang di supply chain itu kan semuanya harusnya pakai sistem ya. Kalau hanya mengandalkan input manual, ya jadi kita cek dulu bagaimana standar manufacturing-nya, informasi manufakturnya. Bagaimana standar ketika 7 cabang tadi Pak ya, 7 cabang tadi ke gudang utama itu bagaimana cara permintaannya? Apakah sudah ada permintaan harian yang sudah fix? Ya. Atau dia harus setiap hari mengirimkan informasi ke cabang utama. Nah ini kan Permintaan. kadang kalau misalnya dia masih pakai pendataan manual, itu kan ya ada aja yang miss lah, kemudian keterlambatan informasi lah, dan sebagainya. Kalau ini misalnya sudah sistem, istilahnya pakai input sistem dan sudah ada standarnya, misalnya jam 7 pagi dia harus sudah input untuk supply hari itu, harusnya sih nggak ada masalah sebenarnya. Jadi supply chain sistemnya ini yang harus dibetulkan. Nah, dari permintaan tadi ya, bagaimana Jadi bagaimana dia permintaannya bisa sampai ke cabang utama. sampai ke cabang utama. Kemudian bagaimana cabang utama ini bisa memenuhi permintaan dari 7 cabang ini. Nah, terus juga mungkin ini Pak ya, apa, minimal stok harus request itu tadi ya. Ada Jangan-jangan tinggal memang sudah sangat sedikit baru request. Harapannya bisa langsung celing datang. Suaranya hilang. Tes 1. Hilang. Tes 1, 2. Nah. Sudah. Tes, sudah. Ya, jadi ini sangat menarik memang supply chain ini ya. Jadi memang sistemnya harusnya sekarang sudah semakin baik. Nah, bagaimana ini manajernya ini bisa mengontrol ke 7 cabang ini yang memang butuh effort besar.
Jadi, pasti konsultan juga harus tahu kondisi real dengan detail ya, Pak, ya? Ya, Bagaimana kondisi yang sekarang, sehingga ini, keterlambatan ini bisa terjadi dari mulai gudang apa utamanya, seperti apa, ke suppliernya seperti apa, ya, atau mungkin malah dari suppliernya juga sering terlambat, iya, seperti itu ya? betul. Kemudian sistem permintaannya dari setiap cabang seperti apa ke gudang utama ini bottleneck-nya di mana gitu ya? Betul. Sampai Bottleneck sekarang. iya gitu apa atau Iya. gimana? Ini Apakah bottleneck biasanya istilahnya kalau di produksi aja, tapi kalau ini oh kan gitu? biasanya lebih ke delay-nya di mana. Oh gitu, Di situ. maksudnya ini, masalahnya dari mana gitu loh? Betul. Jangan-jangan sini yang sudah dari pangkalnya sudah bermasalah nih, atau memang masalahnya cuma di ujung aja kan gitu ya? Iya. Jangan-jangan kalau dari sini sudah bermasalah kan nggak mungkin ini clear kan gitu? Iya. Apa diperbaiki di sini ternyata masalahnya di sini kan gitu, Ini seperti kan itu ya? kalau sudah ada supply chain, biasanya ada gambaran besar Pak, ya, Mhm mhm, mengenai yang pertama kan, sekarang barang itu tidak hanya yang terkirim barang, tapi mhm kan mhm, informasi. informasi, Jadi, sebuah perusahaan besar harusnya punya bagaimana informasi sistem itu mengalir. Ya tadi yang saya mmm, sampaikan, bagaimana standar pengiriman dari cabang ke gudang utama, bagaimana dari gudang utama ke suppliernya, mhm bagaimana dari gudang utama ke cabang-cabangnya. Apakah memang semua itu sudah ada standar, mhm, memasukkan apa namanya, permintaan tadi, mmm, kemudian pengiriman bagaimana. Terus mungkin kan bisa jadi masalah utamanya juga di delivery ya. Jadi kan kita harus cek, delivery itu maksudnya gimana? supirnya lah istilahnya, Supirnya, supirnya yang mengirim barang. jangan informasinya sudah bagus tapi Ya, supirnya supirnya. yang bermasalah. Apakah memang sudah ada standarnya misalnya dia dikasih waktu 1 hari untuk Mhm, memutari 7 cabang, berarti kan ah, dalam, waktu 8 jam itu dia harus bisa berputar ke 7 cabang. Bagaimana caranya? Nah, mmm, itu juga harus dicek. Apakah di cabang ke-1, ke-2 ini dia sudah memenuhi waktunya atau belum, seperti itu. atau ada kemungkinan juga tadi, misalkan dikasih target 1 hari harus 7 cabang padahal nggak mungkin seperti itu. Ada Betul. juga seperti itu ya, Pak? Ada juga seperti itu. Kita ngasih target yang tidak mungkin gitu. Nah, itu Itu juga juga, harus oh, dicek lagi. Tapi dicek lagi biasanya soal kalau sudah 7 cabang ini harusnya kan, ya nggak setiap hari sih harusnya mungkin ya. Jadi hmm, mungkin ada beberapa yang 2 atau 3 hari, jadi bisa nah, di-mix lah istilahnya. siap Cuman ya siap. harus disesuaikan dengan kapasitas tadi yang, Pak Alfian sampaikan, yaitu Mhm, kapasitas minimum stoknya. ah, Semakin besar minimum stoknya, maka semakin besar alokasi tempatnya yang dibutuhkan. ya Itu juga harus dipikirkan semuanya, gitu. ya. Ini pernah juga, agak unik ini, ada salah satu klien ya, yang cabangnya itu, terlambat memang kalau minta dari gudang. Alasannya di sini masih ada gitu. Jadi kalau minta itu benar-benar kalau sudah mau habis gitu loh. Oh, Terus ketika ditanya, "Kenapa enggak, eee, mintanya ketika masih aman?" Gitu loh. "Minta aja, padahal di gudang ada," gitu loh. Takutnya nggak bisa jual. Ketika ditanya lagi, "Loh bedanya apa barangnya itu ada di sini sama di gudang? Kan sama-sama sudah ada," gitu loh. oh, "Oh iya nggak ada bedanya." Padahal ketika sudah di sini malah ada potensi bisa dijual kan gitu. nah ini Kalau kan di gudang malah nggak bisa dijual kan gitu. Seperti itu. Ini mungkin salah satu tadi yang, Heeh, sedikit saya sampaikan terkait heeh. kalau inputnya manual. Berarti Kalau kan, punya mana? nggak ada secara sistem ya. Kalau ada Mhm, sistem itu kan biasanya kalau barang datang kan semua di-barcode. mhm, Ketika barang itu keluar dari, logistik itu di-barcode. Artinya kan dia mhm. bertambah dan berkurang secara otomatis. Nah, Nah itu kan harusnya, lebih mudah gitu. Tapi kalau tadi yang Pak Alfian sampaikan itu kan mhm. berarti benar-benar dari pertimbangan sumber daya manusianya. Saya Nah, merasa ini nggak perlu order, saya merasa ini atau harus mungkin ada order. ketakutan ketika barangnya banyak dianggap tidak bisa menjual atau gimana gitu, Pak? Nah itu Kurang tahu juga sih. harusnya nggak Nggak boleh. berarti kan, harusnya ada manajernya. Nah Nah manajernya ini yang harus, cek kontrol semuanya. nah itu jadi ini perlu perlu didalami lagi, Pak, secara Betul detail seperti betul. itu. Tapi apa mau ditambahkan atau sudah? Cukup cukup. Cukup ya? Insyaallah ini semoga cukup menjawab. Jadi tetap, konsultan butuh memahami secara detail, lebih detail lagi untuk solusi yang lebih apa ya, akurat, Pak, ya. Nah, jadi kalau mungkin, ada di antara pemirsa yang memiliki masalah sama, mungkin bisa menghubungi Zena Consulting. Kalau ingin solusi yang lebih detail seperti itu. Mungkin tapi semoga bisa cukup menjawab menjadi solusi. Nah,
Ke pertanyaan selanjutnya, Baik. Pak Edwin. Kami industri makanan ringan. Setelah kapasitas pabrik ditingkatkan 20%, limbah produksi juga meningkat dari 5% menjadi 10% dari total produksi, yang berarti 240% dari limbah awal. Ya, misalkan saat produksi 100 ton, limbahnya 5 ton, maka saat meningkat jadi produksinya 120 ton, limbahnya menjadi 12 ton. Ya. Jadi dari 5 ton ke 12 ton, meningkat 240% gitu, Pak. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya pengelolaan limbah sebesar 150%. Bagaimana solusinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hubungannya sebenarnya sama teknis ini ya sebenarnya, teknis limbah ya, jadi penanganan limbah sebenarnya. Jadi ini belum disampaikan sebenarnya memang ada standar limbah atau tidak di sana. Jadi kalau dalam produksi biasanya kan ada standar produksi cacat di sana. Standar saja. Kalau ini kan berarti bukan produksi cacat ya, memang limbahnya yang bertambah ya berarti. Iya, kok di sini infonya limbah. Jadi kan kita nggak tahu Limbah ya. produksi. Ya. Jadi apakah memang limbah ini berasal karena misalnya produknya semakin banyak cacatnya yang terbuang. Jadi kan misalnya kita mau produksi tempe, Pak ya. Mungkin ada ini makan ringan ya. Jadi mungkin Ini makanan ringan. bisa jadi kayak misalnya pecah-pecahan keripik atau apa ya. Jadi misalnya kayak misalnya dalam konteks ini saya contohkan produksi keripik menjes ya. Jadi keripik menjes itu kan awalnya kan dari ampas tahu kemudian dicetak, kemudian kan ada sesi pemotongan yang belum digoreng. Jadi dari kayak seperti lontong itu kemudian dipotong tipis-tipis ya. Jadi itu ada limbah sedikit-sedikit memang apa namanya sisa-sisa potongan itu biasanya. Nah kalau ini kan limbahnya kadang masih bisa dipakai lagi. Tapi kalau konteks ini mungkin limbahnya sudah tidak dipakai Kalau lagi. misal ini Pak Afan, misalkan telur, telurnya busuk, itu apakah jadi masuk limbah? Iya juga sih, tapi kan Masuk limbah. itu kan tapi awalnya dari produk cacat ya berarti kan. Kan limbah ada dua ya, jadi Iya, memang dari produk saya cacat juga tidak tanya bisa ini. dipakai. Iya, iya. Kan limbah ada dua gitu ya. Dari produk cacat yang tidak bisa dipakai, artinya ketika dia tadi produksi telur kemudian ada yang busuk berarti nggak bisa dipakai. Ya, Tapi jadi ada yang memang diproses itu dia pasti menghasilkan limbah atau sisa-sisa. oh iya, Nah bisa dari jadi proses. seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang kasus pertama di produk cacat berarti kan ya tadi peningkatan kapasitas produksi tadi ya. Berarti kan harus dicek mesin-mesin baru misalnya apakah memang efisiensinya lebih bagus atau enggak dari mesin-mesin sebelumnya. Jika misalnya itu efisiennya lebih sedikit, efisiensinya lebih turun lah istilahnya, itu harus dicek dulu mesinnya ada masalah atau tidak. Akhirnya dia kan bikin produk cacat yang banyak tadi. Nah, kemudian yang kedua, ketika produk ini limbah atau istilahnya sisa-sisa makanan ya, sisa-sisa yang nggak keproses sebenarnya. Berarti kan ini ini konteksnya adalah mesinnya harus di re-engineering ulang atau redesign ulang. Bagaimana caranya biar mesin ini nggak menghasilkan limbah yang banyak misalnya. Gitu. Nah, Gitu sih, Pak, menurut berarti saya. awalnya yang harus dicek adalah Dari mana asal ini limbah ini bertambah istilahnya. limbah. Apakah Jadi limbah dilihat limbahnya ini apa gitu ya? limbahnya apa? Beliau kan nggak bilang limbahnya secara umum lah, saya Iya, dari tadi berapa persen dari berapa tadi? 10% ya. ya awalnya 5% 5% jadi jadi 10%, 10%. 2 kali lipat. Berarti kan nambahnya cukup banyak ya. Iya. Padahal kapasitas produksinya nggak 50% juga. Iya, ditingkatkan cuma 20%. Nah, hanya 20%. Padahal kapasitasnya 20%, cacatnya 50%. Limbahnya 50%. Ya. Berarti kan ada yang aneh. Apakah ini peran dari kapasitas atau kapasitas yang baru atau ini juga ada peran dari kapasitas yang lama. Sebenarnya secara gampangnya mesin yang lama sama atau mesin yang baru. Sebenarnya ini peran dari mana? Kalau pertanyaannya ini semakin mengerucut, oke ini dari mesin baru berarti kan oke kita cek di mesin baru ini ada masalah apa. Tapi kalau ini kan belum ini Pak ya, belum tahu apakah di mesin yang lama atau mesin yang baru. Jadi ini maksudnya kasusnya adalah ketika meningkatkan kapasitas ini apakah mesinnya ditambah? Gitu kan tidak pasti mesinnya ditambah, Pak ya?
Iya, Bisa pasti jadi orangnya, bisa jadi SDM-nya. orangnya. Tapi kalau makanan yang sekarang kan sudah banyak yang pakai mesin ya, Pak. Mesin. Pakai mesin. Makanya ya kita cek dulu yang apakah dari proses lama atau proses baru yang bikin dia tambah bertambah limbahnya. Tambah limbahnya. Tapi ya itu Betul. tadi ketika sudah tahu misalnya yang baru misalnya, berarti kita cek dulu bagaimana mesin ini bekerja, efisiensinya bagaimana. Nah, Gitu lah. tapi ini ketika sudah diketahui bahwa Hmm, limbahnya meningkat ini juga termasuk bagus, Pak, ya? Karena banyak yang nggak sadar bagus juga ya. betul. Betul. Pokoknya kelihatannya produksi meningkat aja gitu ya. Nah, ini Sudah kalau bagus. pengusaha sudah tahu data, Pak ya, semuanya Nah, pakai data ketika ini bagus, Masya Allah. sudah Jadi bagus tinggal semuanya sudah nah, terukur, jadi kita tinggal mengerucutkan lagi sebenarnya masalahnya di mana. ini bagi pengusaha muslim yang belum memiliki data-data dari produksinya ya. Ketika produknya ditingkatkan kapasitasnya ini perlu diperhatikan ya karena bisa jadi seperti ini. Hmm. Ya, jangan-jangan produksinya ningkat cuma 20% tapi limbahnya jadi naiknya 2 kali lipat gitu. Profitnya jadi semakin kecil gitu. Insyaallah. Nih sekali lagi ya ketika membutuhkan jawaban lebih detail maka konsultan juga harus mengetahui kasusnya lebih detail. Betul. Tapi semoga ini juga sudah cukup bisa membantu para pengusaha muslim. Kita lanjut ke Ya. soal selanjutnya. Nah, pertanyaan keempat, kami manufaktur packaging. Downtime mesin meningkat dari 2% menjadi 7% setelah jumlah karyawan bertambah 20% dari 60 orang menjadi 72 orang. Mengakibatkan kerugian produksi yang cukup besar. Bagaimana solusinya? Cukup jelas Cukup. pertanyaannya. Nah, Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya masalah yang diangkat di sini adalah di downtime. Berarti kan downtime biasanya downtime itu kan secara sederhana periode mesin itu berhenti lah ya. Tidak berhenti. produksi, tidak punya output dan sebagainya. Tapi sebenarnya downtime itu memang selalu ada, hampir selalu ada ya. Karena eh, seringkali kita menganggap downtime itu benar-benar mesinnya berhenti karena masalah gitu. Tapi namanya ini kalau misalnya konteksnya mesin Pak ya, berarti kan Ya, tadi sudah jelas ya, di mesin. mesin ada manusia. Nah, konteksnya mesin itu kan pasti ada waktu dia nggak jalan. Ya. Untuk maintenance, kemudian untuk cleaning, untuk startup dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengusaha harus tahu bagaimana standar efisiensi mesin itu dalam waktu misalnya 1 hari atau 1 bulan misalnya. Jadi kan nggak selalu 100% mesin itu jalan, Pak. Ya, Bisa jadi dia punya alokasi 5% atau 10% itu memang dikhususkan untuk downtime yang normal. Artinya pemeliharaan maintenance itu. pemeliharaan terjadi, cleaning yang tadi terjadi, kemudian startup mesin itu dan sebagainya. Ketika dia sudah paham itu dan dia sudah menentukan, nah dan ketika ini downtime-nya nggak sesuai standar, contoh kasus ini tadi, Ya. downtime-nya nggak standar, tambah naik, tapi beliau mengira-ngiranya adalah karena karyawannya naik, karyawannya Nah, bertambah. ini dihubungkan dengan karyawan yang bertambah Nah, baik. 20%. Kalau dihubungkan dengan karyawan, maka yang kita lihat akhirnya karyawan dulu deh. Tadi kan Ah, mesin sudah dicek ya, anggap aja semua sudah dicek, downtime sudah standar, artinya semua sudah ada perhitungannya. Berapa maksimal downtime yang harus terjadi lah istilahnya di mesin itu. Misalnya ini sudah oke clear, maka yang kita cek adalah manusianya. Nah, ini sama seperti pertanyaan yang pertama tadi, itu bagaimana kita cek manusianya, apakah memang dia sudah dikasih training terhadap mesin itu, Nah, bagaimana? Apakah memang namanya karyawan baru tadi Pak ya, kan peningkatan karyawan. Ketika karyawannya baru, maka dia harus dikasih training dulu sebelum dia benar-benar pergantian. Nah, dalam konteks yang pernah saya alami, seringkali ini kan perusahaan kalau kontrak ya secara Kementerian Tenaga Kerja peraturannya kan maksimal 2 tahun kerja. Ketika misalnya ada anak SMA atau SMK baru, ya. kemudian dia masuk, biasanya kan maksimal 2 tahun. Artinya perusahaan itu sudah bisa antisipasi bahwa setiap 2 tahun pasti ada orang baru. Pasti ada orang baru. Nah, nanti bagaimana caranya dia mengantisipasi ketika pergantian ini berjalan dengan mulus. Ah, Artinya ketika misalnya si A keluar Agustus,
berarti karyawan yang baru ini harusnya kan nggak di Agustus, bisa jadi di Juli Ya. atau di Juni bisa jadi. Nah, dia selama itu dia akan berdampingan dengan operator yang lama. Operator yang tahu secara khusus karakteristik mesin ini bagaimana. Nah, jadi selama itu dia belajar. Jadi ketika karyawan yang lama ini keluar, dia otomatis dia sudah bisa menggantikan. Nah, ini hubungannya sama standarisasi bagaimana perekrutan karyawannya sebenarnya. Tapi ini tadi Peningkatan ya. Iya, bertambah. Nah, Penambahan. berarti peningkatan ini yang jadi pertanyaan, apakah peningkatan ini dengan mesin yang baru juga? Jadi ataukah bagaimana ya? Ataukah proses yang baru? Saya tidak tahu ini, tidak paham. Ketika misalnya peningkatan produksi kan ada dua, Pak. Ini iya, malah tidak disebutkan peningkatan produksi. Dikaitkannya sama karyawan. Jadi karyawannya aja yang nambah. Maksudnya nggak nambah. Perusahaan packaging, manufaktur. Ya, kita anggap dua-duanya harusnya bertambah lah ya. Harusnya bertambah. Karena kalau mesinnya sama mesinnya sama terus orangnya bertambah kan jadi aneh. Berarti kan secara produktivitas harusnya malah berkurang. Karena mesinnya sama, orangnya sama, outputnya mungkin bisa jadi nggak sama aja, kan mesinnya sama. Kecuali memang yang ditambahkan di sini, Pak ya. Kecuali yang ditambahkan adalah proses-proses yang manual, misalnya packaging. Maksudnya ini kan proses packaging, Pak. Maksudnya finishingnya, pengemasannya misalnya gitu. Tapi kan kalau mesinnya sama ya sama aja. Kan aneh berarti ya. Atau mungkin ini Pak, apa namanya, penambahan jam operasionalnya karena biasanya mungkin malam mati. Satu shift atau jadi 2 shift gitu misalnya. Mungkin ya. Karena kurang jelas juga. Sama kembali lagi Pak ya, sama seperti tadi. Sebenarnya konsepnya sama ya. Jadi standarisasi karyawan itu ketika masuk mesin ya. Jadi memang mesin ini kan kadang memang sudah ada SOP-nya, ada apa istilahnya ya. Sudah standar lah sebenarnya cara kerja mesinnya. Tapi biasanya pengalaman saya adalah seseorang yang sudah biasa di jalan di mesin itu dia pasti ada karakter khusus lah mesin itu. Jadi ketika namanya kita produksi mesin, Mbak ya, itu kan mesti ada toleransi di setiap mesin itu. Artinya maksudnya toleransi secara fungsi, kemudian penempatan meja kerja atau dan lain sebagainya. Biasanya ada karakteristik tertentu lah. Nah, makanya biasanya kalau dia di training duluan itu pasti biasanya lebih gampang memahami pekerjaan. Karakter mesinnya nih. Iya. Mesinnya agak rewel atau enggak? Insyaallah, siap. Khawatirnya kan ketika karyawan baru masuk terus nggak tahu apa-apa dia langsung aja langsung dari mesin, ternyata malah yang dikejar sering salah lah. Terus dia menempatinya nggak pas lah. Itu kan harus dicek dulu. Di proses mentoringnya atau apa? Lah ya. Edukasi sama tadi apa? Diawasi deh mentoring itu. Seperti itu. Dari karyawan yang lama. Dari karyawan yang lama. Insyaallah, siap. Itu kembali kalau jawabannya harus pengen detail ya, ini kita butuh datanya lebih detail lagi Pak ya. Tapi semoga cukup memberikan gambaran dan juga solusi ya bagi penanya. Insyaallah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kami manufaktur produk kecantikan. Saat kami butuh meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk menjadi menurun dengan tingkat produk cacat meningkat. Ini produk cacat Pak. Meningkat dari 1% menjadi 4%. Wah, 4 kali lipat. Bagaimana cara mengontrol agar kualitas produk tetap baik saat kapasitas produksi ditingkatkan? Alhamdulillah. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang di zaman modern dan teknologi serba cepat ini kan dua hal ini selalu berdampingan dan bertentangan ya. Jadi antara produksi dan quality control. Ini kan masalah produktivitas dari output yang lebih kuantitas banyak. Dan kualitas itu. Kuantitas dan kualitas. Ini biasanya kalau dalam perusahaan kan biasanya saling ini lah ya. Satu pengen produksinya cepat gitu. Tapi ketika yang diloloskan banyak yang cacat ya orang kualitas juga pasti akan menghentikan. Gitu. Kadang jadi bisa berdampingan, kadang berseberangan. Maka yang pertama adalah yang kita harus cek adalah kualitas atau kontrol mutunya ya. Jadi memang apakah di produk pabrik kecantikan ini memang
apakah memang sudah ada kendali mutunya. Jadi Nah, memang betul. ada departemen khusus yang mengontrol kualitas ini. Hmm. Karena departemen ini selain fungsinya adalah yang pertama dia mempunyai standar. Jadi standar mana sih produk cacat atau enggak. Ini kan Lolos atau enggak? lolos atau enggak. Ada beberapa kasus produk itu yang ada toleransinya. Misalnya ada cacat sedikit atau gompal sedikit di gelas misalnya. Itu dianggap sampai seberapa sebenarnya dia dikatakan bagus misalnya. Oh, Nah, masih bisa diloloskan atau betul. tidak? Fungsi dari Departemen Kendali Mutu ini kan seperti itu satu ya, di standarnya. Yang kedua dia di monitoring saat berjalan. Bagaimana ketika di Prosesnya. prosesnya itu dia Oh. diproduksi, dia kan harus tahu potensinya di proses-proses mana aja yang bisa menimbulkan potensi kerusakan kualitas. Oh. Jadi misalnya di Mm. suatu jalur produksi gitu Pak ya, di station Mm. 1 misalnya ada 10 station, misalnya station 1 itu potensi kerusakan kualitasnya bagaimana. Terus ketika misalnya eh, kualitas di station 1 ini lolos, Mm. apakah di station 2 ini bisa mendeteksi atau enggak? Atau semuanya dari station 1 sampai 9 baru terdeteksi di station 10. Oh, enggak, Pak ya? Iya ya. Oke, Bang ya. Ini Jadi tapi satu orang yang sama atau gimana Pak? enggak, Satu misalnya departemen ada gitu ya? station itu maksudnya misalnya satu orang. Heeh. Satu orang satu mesin misalnya. Mm. Artinya kan ada 10 proses kerja. 10 proses Ada kerja. 10 proses kerja. Apakah produk-produk yang tidak berkualitas atau cacat ini memang baru ketemunya di orang kualitas paling akhir lah Paling istilahnya. akhir. Oh. Atau sebenarnya dia bisa diketahui di orang produksinya, di orang kedua, ketiga, orang keempat. Oh. Harusnya kan semakin kita persingkat hilirnya, semakin kita tidak menimbulkan cacat yang Berarti quality control itu tidak hanya di ujung gitu Pak iya, ya? nggak Per hanya di ujung step. sebenarnya terproduksi. Makanya tadi saya Iya, bilang iya benar. kendali Insya mutu. Kalau Allah. kalau kita bicara hanya kualitas, Heeh. ya hanya sih di akhir aja. Iya. Tapi kalau kendali mutu itu kan Mm. semuanya ya. Iya. Jadi mulai dari proses 1 jadi sampai 10. Jadi Oke. kira-kira proses 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 ini Mm. memang ada potensi menimbulkan kerusakan seperti itu. Mm. Jadi kalau ditanya ketika kapasitasnya bertambah terus kualitinya juga bertambah, maka yang tadi kembali lagi yang dicek apakah ini di kapasitas yang baru atau kapasitas yang lama sebenarnya bertambah. Mm. Datanya sudah bagus ya, sudah bagus Mm. datanya Masya Allah, sudah ada istilahnya ada berapa persen menjadi Ya. 100%. Cuman dikerucutkan lagi, apakah Iya. ini dari yang baru Heeh. atau yang lama gitu. Insya Allah. Tapi Iya. intinya itu secara umum harus kendali mutunya harus dikendalikan lah istilahnya kendali Mm. mutu. Insya Allah ya ini sudah bagus karena ada datanya Pak ya. Ada juga yang apa ya merasa wah ini produksi banyak yang cacat, banyak yang apa ya tidak lolos QC, terus stres Pak. Ternyata yang cacat ini masih di bawah toleransi, sehingga sebenarnya nggak masalah kan ya. Justru malah apa ya membebani gitu ya. Nah, Jadinya juga dari segi pengusahanya terbebani, karyawannya juga ikut dimarahi. Ini masih dalam nilai yang wajar. Seperti itu harusnya tidak sampai menimbulkan apa ya stres. Harusnya pengusaha bisa fokus ke yang lain seperti itu ya. Ini data ini sudah cukup sudah bagus. sangat bagus. Insyaallah. Memang karena kan orang kualitas itu kan paling bertanggung jawab ketika produk ini ketemunya di customer ya. Ketika istilahnya ada produk cacat, kemudian customer yang mendapatkan barang cacat tersebut kan fatal biasanya bagi perusahaan Mbak. Ya. Nah biasanya istilahnya diincar adalah orang kualitasnya dulu. Kenapa kok kamu lolosin? Nah itu kan kadang pas produksinya bisa jadi ada masalah, dia harus pokoknya cepat harus ngirim barang. Itu harus kita terus awasi lah. Ini Pak, tadi kan untuk mengatasinya setiap tadi station ada quality control-nya, ada orangnya sendiri-sendiri. Kan misalkan itu ke depannya ingin dilaksanakan, tapi inginnya bertahap karena mungkin orangnya sekarang masih quality control di ujung nih. Nah, ini gimana Pak? Maksudnya apakah untuk awal ataukah orang ini ditugaskan untuk mengawasi ataukah gimana Pak? Untuk bertahap bisa kan nggak mungkin langsung kita rekrut tadi banyak orang untuk kalau bertahap itu gimana kira-kira langkahnya, Nah, tipsnya? kalau bertahap ini kan berarti
yang perlu dikerjakan pertama adalah standarisasi dari kendali mutu, Pak. Mhm. Jadi bisa saja tadi kendali mutu itu nggak harus satu proses kemudian ada satu orang Mhm. kualitasnya enggak sebenarnya. Kualitasnya ya cukup di ujung aja Mhm. sebenarnya. Tapi eh, pengusaha ini harus tahu dulu standar kualitasnya bagaimana. Ketika satu produk ini standar kualitasnya bagaimana, dia sudah buatkan sebuah standar atau minimal SOP Mhm. bahwa produk harus seperti ini. Nah, kemudian dari kendali mutu ini tadi Mhm. diedukasi ke masing-masing orang, termasuk orang produksi terutama. Jadi Mmm. orang produksi itu tidak hanya mengejar produksi yang baik, tapi Heeh. dia harus tahu, oh, ketika saya mengerjakan di proses saya ada cacat ini, maka saya harus berhenti. Saya harus segera lapor. Jadi semua juga menjadi quality control Iya, juga betul. sebenarnya? Hanya saja dia perannya sedikit. Sedikit, Kalau ke tetap orang tetap ada yang kualitas, menjaga lagi gitu ya? betul. Orang kualitas kan semua harus Mhm. dicek dia. Tapi kalau orang produksi, ya cukup di misalnya satu orang diproses di pegangan Mhm. gelasnya. Ya berarti dia fokus di pegangan gelasnya ini ada masalah atau tidak. Seperti itu. Siap siap siap. Jadi Jadi orang untuk produksinya lebih pintarkan lagi. ya informasinya apa ya, Nah, diingatkan terus juga, Pak, ya? oke. Diedukasi terus, seperti itu, masya Allah. Dari, ini berarti peran dari kepala produksi, Pak, ya? Hmm. Peran dari kepala produksinya, Ya bisa kalau misalnya memang nggak ada departemen kualitas ya dari manajer produksi. manajer produksi ya? Tapi kalau misalnya memang sudah ada yang departemen kualitas ya itu lebih baik. Untuk mengedukasi tadi, Kalau mengedukasi eee, baiknya sih orang operator-operator orang kualitas ya, karena mereka yang oh, kualitas juga? istilahnya yang benar-benar tahu kualitasnya. Ya orang Oh, produksi manajer produksinya tetap ikut, cuman kan yang punya detail perannya kan di situ orang mhm, kualitas. didampingi manajer produksi. Ya betul. Siap siap, oh, masya Allah. Masya Allah ini, semoga bisa jadi solusi ya. Ini cukup, masya Allah ini. Eee, dari tim media ada pertanyaan di komentar? Belum ada. Kita lanjut pertanyaan yang sudah ada. Kami perusahaan ekspedisi. Tingkat pengiriman tepat waktu menurun dari 95% menjadi 85% saat volume pesanan meningkat. Menyebabkan peningkatan keluhan pelanggan sebesar 25%. Apalagi di bulan Ramadan, pengiriman tepat waktu bisa hanya 70% saja. Masya Allah. 30% terlambat berarti. Keluhan pelanggan juga bisa sampai 35%. Bagaimana mengontrol pengiriman tepat waktu walaupun volume pesanan meningkat? Masya Allah. Betul. Inilah rata-rata di bulan Ramadan ini pengusaha muslim mendapatkan kenaikan omset. Masya Allah. Alhamdulillah. Bulan yang memang penuh keberkahan. Berkah, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kembali lagi ke topik supply chain tadi ya, Pak. Jadi pengiriman terlambat. Jadi Terlambat. ya sekali lagi yang harus dicek adalah kapasitasnya dari delivery itu ya. Ya. Jadi apakah memang di jalur normal ini, istilahnya di kapasitas normal, ketika tidak ada pertambahan kenaikan permintaan atau tidak ada ini, apakah memang kondisinya memang sudah ideal atau belum? Apakah sudah standar atau belum istilahnya? Apakah memang selama ini yang dibilang tepat waktu itu memang karena keberuntungan tepat waktu istilahnya secara waktu atau memang secara perhitungan memang sudah betul Kalau ini datanya 95% tepat waktu, 95% tepat 5% waktu. yang terlambat. Berarti kan ketika ada kenaikan volume, maka dia kan berarti harusnya punya strategi peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas maksudnya dalam arti mungkin drivernya bertambah, kemudian armadanya bertambah, ya Pak ya. Kan secara mindsetnya seperti itu Pak ya. Ya. Jadi ketika ada kenaikan volume dari pengiriman, maka kapasitas pengiriman juga ditambah. Harusnya Nah, tambah. apakah ini sudah dicek atau belum? Tadi ya. Yang pertama standarisasi selalu kita cek. Apakah memang yang kondisi sebelumnya ini sudah standar atau belum? Oke. Kalau misalnya kita bicara ini sudah standar, maka yang kedua baru kita cek. Apakah penambahan kapasitas ini memang berjalan mulus atau tidak? Maksudnya armadanya yang baru ini bisa support atau tidak? Itu kan perhitungannya juga harus pas Pak ya. Siapa penanggung jawab dari perhitungan ini tadi ketika penambahan kapasitas? Apakah memang beliau sudah
benar-benar bisa mengatur ketika ada penambahan kapasitas sekian, dia sudah bisa misalnya tadi penambahan penjualannya berapa, Pak? Kok tidak salah tidak Nggak ada. disebutkan ini. Oh, nggak ada. Iya, Misalnya nggak ada. penambahan volume penjualannya 30%. Hmm, Maka 30% itu perhitungannya bagaimana armadanya? Apakah ditambah satu atau ditambah dua? hmm. Nah, itu kan berarti yang perlu dicek itu, apakah perhitungannya sudah pas atau belum terkait peningkatan Hmm. kapasitas ini. Kan ini hubungannya sama yang pengirimnya aja kan, Pak ya? Iya. Apakah eh, armada pengirimannya ini yang telat sepertinya? Anggapannya pengusahanya ini. Kalau ini disebutkan terutama di bulan Ramadan, Pak ya. Peningkatan bisa apa, tepat waktu hanya 70%. Nah, ini kalau biasanya, Pak ya, eh, apakah wajar atau secara apa ya, biasanya itu memang di bulan Ramadan kebanyakan perusahaan itu menambah karyawan dengan seperti tadi misalkan kontrak atau malah banyak yang memang tidak ditambah. Paling kan peningkatannya apa namanya, musiman aja, Hmm. Ramadan nanti juga berkurang lagi. Itu sepertinya biasanya seperti apa, Pak? Biasanya ya kebanyakan nambah, Pak. Ya Nambah ya? nambah, harusnya nambah. Kalau Nambah tapi pengusaha yang kontrak, ini ya kontrak biasanya. hanya Ramadan Jadi saja. memang Oh. khusus di Ramadan saja ada seperti Nah, itu. ini tapi tidak disebutkan. Oh, Iya, ditambah atau tidak. dia hanya mengatakan volume penjualannya bertambah, Volume iya, bertambah terutama di bulan Ramadan. tapi akhirnya Seperti itu. delivery-nya berkurang. Tepat waktunya. Ketepatan waktunya. Iya. Kalau apa biasa seperti biasanya standar itu 90% tepat waktu. Keterlambatan hanya 5%. Kalau meningkat bisa 85%, kalau di Ramadan bisa 70%. Seperti itu. Ya, berarti kan harus dicek lagi. Ketika pengusaha sudah tahu bahwa akan ada peningkatan volume penjualan, maka ya kapasitasnya harus ditingkatkan. Ditingkatkan sesuai Hanya dengan saja kapasitas perkiraan. tadi harus dicek dulu. Apakah kapasitas ini perhitungannya sudah betul atau belum, gitu. Jadi kalau misalnya kadang kan mindsetnya eh, ketika saya nambah orang ya harusnya nambah kapasitasnya, tapi belum tentu. Belum tentu Karena seperti kan tadi ya, Pak. tadi yang dikatakan setiap orang pasti berbeda. Ya. Kalau misalnya pengusaha itu nggak care istilahnya, pokoknya harus ditambah gimana caranya. Ini agak repot. Iya, jadi yang perlu kita cek dahulu ini SDM-nya apakah ditambah, armadanya ataukah ditambah seperti ya. Dan ketika sudah ditambah ternyata masih banyak yang tidak tepat, nah ini baru nanti akhirnya butuh untuk diselidiki lebih lanjut, Pak. Tapi kalau sudah dari awal memang nggak ditambah, ya berarti memang wajar. Memang wajar seperti itu. Masya Allah, semoga membantu. Jadi jika ingin jawaban lebih detail, maka juga harus kita tahu ya lebih detail lagi seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kami resto dengan 3 cabang, Pak. Kami memiliki kendala sering meleset dalam merencanakan stok bahan baku. Seringkali pembelian bahan baku berlebihan di satu cabang hingga sampai bisa busuk. Sebaliknya, kekurangan di cabang yang lain sehingga potensi penjualan berkurang ya karena stoknya tadi tidak ada. Nah, bagaimana solusinya? Jadi ketika dilebihkan, busuk misalkan. Ada yang kurang ternyata malah kurang. Sehingga potensi penjualannya berkurang, stoknya habis seperti itu. Masya Allah. Pertanyaan hari ini banyak di logistik sama supply chain. Masya Allah ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang, tapi sebenarnya tadi kondisinya memang sudah ada 3 cabang ya, nggak ada penambahan cabang kan? Tidak ada 3 cabang. Jadi kondisi 3 cabang, tapi 3 cabang itu nggak ideal sebenarnya. Jadi ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Iya, dan dalam sebagainya. merencanakan stok bahan baku. Berarti yang perlu dicek adalah dari manajemen logistiknya berarti kan, Pak. Jadi biasanya di perusahaan kalau kayaknya sudah besar ya, 3 cabang itu kan biasanya tetap ada manajer logistiknya. Nah, manajer logistik ini yang harus kita cek terlebih dahulu. Beliau kita dudukkan istilahnya sama pengusahanya, bagaimana sistem kerjanya sebenarnya. Tadi yang saya sampaikan di beberapa pertanyaan sebelumnya,
barang itu kan nggak hanya barang sekarang yang bergerak, tapi informasinya gitu. Berarti kan ada di masalah yang satu kelebihan, satu kekurangan. Berarti yang masalah bukan barangnya, yang masalah adalah datanya sama pengirimannya. Data dan pengiriman. Data itu berarti kan yang masuk dulu nih, yang masuk di permintaan orderan sama pengiriman ini bagaimana? Apakah sudah betul atau belum? Apakah sudah memang sesuai dengan permintaan 3 cabang ini? Bagaimana? Nah, kalau datanya sudah betul, nah bagaimana monitoring dari pengiriman itu? Apakah memang sudah sesuai dari permintaan data tadi? Jadi apa ya? Istilahnya ya sistem logistiknya harus dicek. Jadi bagaimana informasi permintaan itu dilakukan, kemudian bagaimana pengiriman itu dilakukan. Apalagi ini di 3 cabang ya. Jadi harusnya sih standarnya harus pakai sistem. Jadi kalau beliau hanya masih pendataan manual itu kan perlu banyak terjadi banyak risiko lah istilahnya. Maka harus kita cek dulu. Nah, ini kan jadi masalah utamanya sudah jelas sebenarnya. Manajemen logistiknya yang perlu kita dudukkan, perlu kita benahi, kita cari tahu dulu kondisi aktualnya seperti apa sekarang. Tadi permintaan bagaimana, kemudian pengirimannya bagaimana seperti itu. Dasar dia mengirimkan bahan baku tadi. Apakah berdasarkan permintaan dari cabang tadi ataukah seperti apa gitu ya detailnya? Karena kondisi kan ada aneh apa ya? Ketika misalnya semuanya kelebihan, nah ini kan lebih mudah bisa nebaknya. Tapi ketika Seperti apa misalnya ya, Pak? satu kelebihan, satu kekurangan, berarti apakah ini ada yang tertukar atau enggak sebenarnya? Tapi kalau misalnya gitu. kelebihan semua, berarti kan ini di pengirimannya ada yang salah nih misalnya. Ini bisa jadi mintanya mungkin nggak sebanyak ini, tapi kok ngirimnya sebanyak-banyak. Atau malah permintaannya yang terlalu banyak. Mungkin dia biar aman gitu. Biar aku nggak sampai kehabisan istilahnya. Maka dia biasanya tak tambah aja. Akhirnya padahal pas datang ternyata kelebihan misalnya. Kalau misalnya semuanya kekurangan atau bertambah kan lebih enak Pak. Misalnya sudah ketahuan tadi. Tapi kalau misalnya tadi satu banyak ya itu kurang lah. Ini apakah juga nggak ada miss dalam pencatatannya? Misalnya sebenarnya permintaannya ideal sebenarnya. Bisa jadi yang pas pengiriman itu yang salah. Yang satu salah nyatet lah dan sebagainya. Nah ini kan terjadi masalah dua akhirnya. Yang satu kelebihan, satu kekurangan tadi. Tapi ini masih awal ya, maksudnya ketika ternyata manajer produksi tadi manajer logistik ternyata memang mengirimkan sesuai permintaan, berarti permasalahannya bukan di situ gitu ya, bisa jadi di cabangnya tadi ya, perencanaannya dan sebagainya. Jadi ini awal ya, deteksi awal. Untuk bisa tahu sumber masalahnya. Jadi dua-duanya sih Dua-duanya. Jadi kan kalau manajer logistik sebenarnya membawahi semuanya sih harusnya. Jadi bisa jadi di cabang itu sebenarnya nggak ada manajer, di cabang itu biasanya bisa jadi hanya admin istilahnya. Hanya admin sama ya staff-staff logistik. Tapi tergantung posisi cabangnya apakah memang antar kota atau satu kota misalnya. Kan bisa jadi 3 cabang itu satu kota, Pak. Satu kota bisa. Jadi bisa aja manajernya hanya satu sebenarnya. Jadi lebih mudah ini. Jadi kita tahu langsung manajer logistiknya bagaimana ini. Siap. Insyaallah ini sudah semoga bisa terjawab ya. Sekali lagi kalau butuh lebih detail ya butuh data lebih lanjut. Atau tadi ya butuh diskusi, butuh datang langsung. Insyaallah semoga bisa membantu ya para pengusaha muslim menyelesaikan problem ya yang dialami. Karena waktu sudah habis ini, Masya Allah tidak terasa. Jazakallah khair ini Pak Edwin atas jawabannya. Semoga bisa terutama semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya, jadi amal jariah untuk Pak Edwin dan juga semoga bermanfaat untuk para pengusaha muslim, pemirsa yang ada di sana ya, sehingga bisa membantu prosesnya, usahanya dalam mewujudkan perusahaan yang profesional ya, jadi perusahaan yang besar, mandiri dan sustain, sehingga bisa menjadi pengusaha muslim yang kuat untuk berkontribusi bagi perekonomian umat. Baik, jazakumullah khair sekali lagi Pak Edwin. Alhamdulillah kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Usaha Muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.